Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Wibisana, dosen dari Program Studi Teknik Kimia S1, Fakultas Teknik Universitas Pamulang, akan menemani Anda dalam membahas materi pada mata kuliah Ekonomi Teknik. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah mengenai pengenalan ekonomi teknik. Materi ini akan disajikan dalam 30 menit ke depan, sehingga jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sobat Ujar dimanapun berada, dalam pertemuan pertama ini, saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman tentang latar belakang, asal mula, dan pengertian ekonomi teknik. Selanjutnya juga akan dibahas tentang peran ekonomi teknik dalam pengambilan keputusan, karakteristik permasalahan yang memerlukan analisis ekonomi teknik, serta prinsip-prinsip dan prosedur dalam analisis ekonomi teknik. Dengan mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu untuk memahami pentingnya ekonomi teknik untuk bidang teknik, memahami asal mula dan pengertian ekonomi teknik, memahami peran ekonomi teknik dalam pengambilan keputusan, memilih kriteria ekonomi yang sesuai untuk permasalahan yang dihadapi, serta memahami prinsip-prinsip dan prosedur penyelesaian masalah yang terkait dengan pembuatan keputusan teknik. Ekonomi teknik adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi dalam keteknikan, yang meliputi analisis yang sistematis dari biaya-biaya dan manfaat-manfaat dari suatu usulan proyek teknik. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar ekonomi teknik, maka analisis terhadap berbagai alternatif dapat dilakukan untuk memperoleh alternatif terbaik secara ekonomi. Guna memahami materi ekonomi teknik, maka dikembangkan konsep pembelajaran secara komprehensif yang ditunjukkan dalam peta konsep di samping. Suatu investasi tentunya memerlukan biaya guna menghasilkan manfaat yang diinginkan, misalkan manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi dapat diukur dari suatu cash flow proyek, sehingga kita dapat mengetahui profit proyek tersebut selama masa operasionalnya. Profit merupakan selisih dari penerimaan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, materi selanjutnya kita juga akan belajar bagaimana menghitung biaya-biaya investasi, biaya-biaya yang diperlukan setelah proyek beroperasi atau yang dikenal dengan biaya produksi, di mana di dalamnya terdapat komponen-komponen biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, depresiasi, pajak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang nilai uang terhadap waktu dan ekivalensinya, di mana hal ini akan diperlukan untuk menghitung parameter-parameter dalam analisis investasi seperti IRR, NPV, payback period, capitalized cost, dan sebagainya, yang selanjutnya diperlukan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemilihan investasi yang terbaik. Dalam suatu proyek keteknikan, seorang engineer seringkali dihadapkan pada situasi di mana harus mengambil keputusan terbaik dari alternatif potensial yang tersedia. Ingat, hanya ada satu keputusan terbaik yang akan diambil, karena sumber daya yang ada
yang meliputi sumber daya manusia, uang, mesin, dan material jumlahnya terbatas. Untuk menentukan keputusan yang terbaik, maka diperlukan ekonomi teknik yang digunakan sebagai alat untuk membantu dalam menganalisis alternatif yang tersedia, yang didasarkan pada aspek ekonomi dengan mengukur nilai ekonomi dari setiap alternatif yang potensial. Dan perlu diingat juga, konsekuensi terhadap hasil keputusan akan berdampak jauh ke masa depan, yang konsekuensinya tidak bisa diketahui secara pasti. Oleh karena itu, ekonomi teknik erat kaitannya dengan pengambilan keputusan di bawah kondisi ketidakpastian. Sobat Ujar, berikut ini contoh situasi di mana ekonomi teknik memegang peranan penting untuk digunakan sebagai alat dalam mengambil keputusan. Contoh pertama, ketika kita akan membandingkan alternatif rancangan, jika terdapat beberapa alternatif rancangan yang tersedia, maka perlu dilakukan analisis ekonomi dan analisis teknik untuk memilih rancangan yang terbaik. Contoh kedua, dalam hal membuat keputusan investasi modal. Jika terdapat beberapa alternatif investasi yang menarik, dan kita harus memilih satu yang terbaik, maka analisis ekonomi teknik sangat diperlukan. Contoh yang lain, ketika kita mengevaluasi kesempatan finansial seperti pinjaman. Jika terdapat beberapa bank yang menawarkan kredit dengan skema yang berlainan, maka kita dapat menggunakan ekonomi teknik sebagai alat untuk membuat keputusan dalam memilih kredit perbankan yang paling menguntungkan kita. Sobat Ujar semua, dalam pelaksanaan suatu proyek teknik, pertimbangan yang didasarkan pada biaya merupakan aspek yang penting. Hal ini dinyatakan oleh Arthur Wellington, seorang insinyur sipil yang mempunyai keahlian dalam bidang pembangunan jalan kereta api di Amerika Serikat. Wellington merupakan salah seorang perintis ilmu ekonomi teknik. Pada akhir abad 19, Wellington menulis pentingnya analisis ekonomi untuk proyek-proyek teknik yang selanjutnya dia terapkan dalam proyek-proyek yang ditanganinya. Selanjutnya pada tahun 1930, Eugene Grant menerbitkan buku teks edisi pertama yang hal ini merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan ekonomi teknik seperti yang kita kenal saat ini. Dalam buku tersebut ditekankan pentingnya sudut pandang ekonomi dalam suatu proyek keteknikan. Tonggak sejarah perkembangan ekonomi teknik selanjutnya dicatatkan oleh Wood dan DeGarmo pada tahun 1942 dengan menerbitkan buku Engineering Economy. Sobat Ujar, sekarang kita lihat definisi atau pengertian dari ekonomi teknik. Ekonomi teknik didefinisikan sebagai ilmu yang melibatkan keahlian dalam merumuskan, memperkirakan, dan mengevaluasi hasil ekonomi dari alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, ekonomi teknik juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berorientasi pada perhitungan nilai-nilai ekonomi dalam suatu perencanaan kegiatan teknik, dan selanjutnya ekonomi teknik juga dapat diartikan sebagai ilmu yang terkait dengan perencanaan, perhitungan, dan evaluasi keluaran ekonomi ketika tersedia beberapa alternatif guna mencapai tujuan yang diinginkan. Ekonomi teknik menggunakan perhitungan matematis tertentu
sebagai alat untuk membandingkan alternatif-alternatif yang tersedia. Ekonomi teknik merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang diaplikasikan untuk perhitungan aspek ekonomi pada proyek-proyek keteknikan. Sobat Ujar, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan peran dan pentingnya ekonomi teknik dalam bidang keteknikan setelah komersial berikut. Sobat Ujar, kembali lagi bersama kami dalam program Ujar untuk mata kuliah Ekonomi Teknik. Sekarang mari kita pahami mengapa seorang engineer perlu ekonomi teknik. Pertama, ekonomi teknik diperlukan untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan terkait dengan aspek teknis dan aspek ekonomi suatu proyek. Yang kedua, agar keputusan yang diambil bersifat rasional dengan mendasarkan pada metode analisis yang sistematis dan benar. Selanjutnya, keputusan yang dibuat merupakan satu keputusan yang terbaik di antara beberapa alternatif yang potensial. Dan keputusan yang diambil ini merupakan pilihan bagaimana sejumlah uang diinvestasikan dengan cara yang terbaik, di mana sejumlah uang tersebut merupakan modal yang jumlahnya biasanya terbatas. Dan keputusan yang diambil akan dibuktikan secara ekonomi di masa depan. Selanjutnya Sobat Ujar, kita akan pelajari bagaimana peran ekonomi teknik dalam proses pengambilan keputusan. Ingat, manusia yang membuat keputusan, bukan alat yang memutuskan. Ekonomi teknik adalah seperangkat alat yang dapat digunakan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi alat ini tidak dapat membuat keputusan untuk manusia. Ekonomi teknik didasarkan pada perkiraan kejadian di masa mendatang, sehingga berhubungan dengan risiko dan ketidakpastian. Hasil dari analisis ekonomi teknik merupakan perkiraan yang terbaik dari apa yang diharapkan akan terjadi di masa depan. Pengambilan keputusan dalam ekonomi teknik umumnya didasarkan pada 4 hal, yaitu aliran kas, waktu terjadinya aliran kas, suku bunga yang terkait dengan nilai uang terhadap waktu, dan besaran nilai ekonomi yang diperoleh. Sobat Ujar, apakah semua masalah memerlukan analisis ekonomi teknik dalam mencari solusinya? Tentu saja tidak. Karakteristik permasalahan apa yang memerlukan analisis ekonomi teknik? Yang pertama, masalah yang dihadapi merupakan masalah yang cukup penting dan memerlukan pemikiran serta usaha serius dalam pemecahannya. Jadi, kalau kita hanya ingin membeli es krim, misalnya, maka kita tidak perlu analisis ekonomi. Namun, jika kita ingin berinvestasi dengan nilai yang cukup tinggi, maka diperlukan analisis ekonomi. Kedua, masalah memerlukan analisis yang teliti dengan mengorganisasikan setiap elemen masalah dan semua konsekuensi yang mungkin terjadi. Dan selanjutnya, masalah harus memiliki aspek ekonomi yang penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Berikut contoh masalah di mana ekonomi teknik penting digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Contoh pertama, proyek teknik mana yang lebih layak?
apakah akan mengembangkan energi berbasis gas bio atau solar cell untuk suatu daerah tertentu. Maka kita perlu analisis ekonomi. Contoh kedua, peralatan mana yang harus dipilih? Apakah boiler yang menggunakan bahan bakar minyak atau gas? Contoh yang lain, bagaimana cara distribusi produk yang baik? Apakah harus membeli atau menyewa sebuah truk untuk distribusi air minum dalam kemasan? Selain diperlukan untuk proyek-proyek teknik, ekonomi teknik juga bisa digunakan oleh individu sebagai alat untuk melakukan analisis ekonomi terhadap suatu permasalahan pribadi. Contoh, untuk tujuan finansial jangka panjang, berapa banyak uang yang harus Anda tabung setiap bulannya sehingga Anda dapat membeli rumah yang Anda impikan nantinya. Ya, tentunya kalian harus melakukan analisis dengan menggunakan ekonomi teknik supaya rumah yang kalian impikan itu bisa terrealisasi. Contoh yang lain, Anda ingin membeli mobil, maka Anda harus memutuskan mana yang lebih baik. Apakah akan membiayai pembelian mobil dengan menggunakan pinjaman dari dealer atau dari bank? Ya, tentunya kedua alternatif ini harus dibandingkan dan dipilih alternatif yang lebih menguntungkan kita. Contoh yang lain lagi, bagaimana cara membuat keputusan investasi jangka pendek dan jangka panjang? Apakah akan menerima gaji yang tinggi lebih baik daripada opsi kepemilikan saham? Bagaimana Sobat Ujar? Apakah kalian sudah paham terhadap peran ekonomi teknik dalam membantu pengambilan keputusan di bidang keteknikan dan materi-materi lainnya yang sudah dijelaskan sebelumnya? Kembali lagi bersama kami dalam program Ujar untuk mata kuliah Ekonomi Teknik. Pengembangan dan penerapan dari setiap disiplin ilmu harus dimulai dari pemahaman terhadap pondasi dasar. Dalam ilmu ekonomi teknik, pondasi dasar merupakan himpunan dari prinsip-prinsip atau konsep-konsep dasar yang secara komprehensif digunakan untuk mengembangkan suatu metodologi. Terkait dengan hal tersebut, terdapat 7 prinsip dasar dalam disiplin ilmu ekonomi teknik yang terdiri dari prinsip pertama, membuat alternatif-alternatif. Alternatif-alternatif solusi harus dibuat dan pilihan alternatif atau keputusan ada di antara alternatif-alternatif yang telah disusun. Oleh karena itu, proses pengembangan alternatif yang potensial merupakan tahap yang penting karena akan berpengaruh terhadap kualitas keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan kreativitas dan inovasi dalam membuat alternatif-alternatif tersebut. Perlu diingat bahwa keputusan yang diambil boleh berdampak pada diperlukannya suatu perubahan. Sehingga alternatif-alternatif tidak boleh hanya fokus pada pilihan yang bersifat status quo. Prinsip kedua, fokus pada perbedaan. Hanya alternatif-alternatif yang mempunyai perbedaan bermakna di masa mendatang yang perlu dibandingkan dan dipertimbangkan dalam membuat keputusan. Misalnya, jika alternatif rumah yang akan dibeli adalah 2 rumah dengan harga yang sama, maka harga menjadi tidak penting bagi pilihan akhir Anda. Sebaliknya,
keputusan akan tergantung pada faktor-faktor lain seperti faktor lokasi dan biaya operasional, biaya pemeliharaan tahunan, dan sebagainya. Contoh sederhana ini menggambarkan bahwa prinsip 2 menekankan tujuan dasar analisis ekonomi teknik, yaitu untuk merekomendasikan tindakan di masa depan yang didasarkan pada perbedaan antara alternatif-alternatif yang layak.